Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo dulur Urip Bonus Channel, ketemu lagi bersama Gunge di Ngobras bersama Kang itu Kang Haji. Wah, ini teman-teman saya luar biasa. Perjuangan hidup dari kecil sampai tua tetap sip. Pokoknya perjuangan hidup. Nah, saya baik. Kali ini kita akan membincang masalah seneng kue deh. Seneng kue. Oh iya. Seneng ya kue ya? Oh iya. Kue. Kue apa? Seneng ya? Kue, roti. Seneng ya? Jajanan. poso Ya itu kalau kita maksudnya makanan kue. Makanan kue itu kan enak. Tapi ini bukan makanan. Di era bagi-bagi kue. politik ya. di tahun politik ini jelas bagi di tahun politik ini bagi-bagi kue tidak hanya kue makanan, namun bagi-bagi kue jabatan, misalnya menteri. apa yang indikasi ke sana? Lah, ya logikanya bar pemilu sudah jelas terganti penguasa. Perkenalan apa Ya. langsung materi? Wes lah, Oh, wis. perkenalan seperti itu bagi-bagi kue rezeki Oh. untuk materi. Jadi sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada, kue memang enak, tapi kue jabatan menteri inilah yang diharapkan Lebih enak. para politikus dan para winasis yang ada di negeri ini. Saat ini pasangan nomor 2 Prabowo Gibran sudah disahkan KPU menjadi pemenang yang resmi. Besar kemungkinan, besar ini jelas jadi presiden. Lah, bagi-bagi kue, siapakah yang berhak membagi-bagi dan siapa saja yang kebagian dan siapa yang tidak bakal kebagian? Kita ngobras bersama Kang Ito, Kang Haji dan Gunge. Oke? Mari sih ngedabrus. Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. Ya, jurnal lagi. Dan kali ini, untuk materi kali ini, kita akan mencoba mengupas perkembangan situasi politik tanah air saat ini. Ya, meskipun awake dhewe hari ini posisinya sebagai Wong ngisor di bawah. ya, Wong desa. Apa yang kita sampaikan ini adalah unek-unek apa yang menjadi bayangan pikiran orang-orang desa seperti saya, seperti Kang itu, seperti Tahkung. Akan tetapi saya yakin perbincangan kali ini meskipun berangkatnya munculnya dari desa, ini bisa menasional. Oke? Ya bahkan mendunia. Kita kan medsos mendunia. Betul. Kita akan mencoba mengulik, kita akan mencoba untuk mengupas tuntas situasi politik tanah air saat ini. Kalau menurut Kuwi dhisik. Sekarang ini Sing kan- nom dhewe. Nom. Sekarang kan yang lagi hangat pasca ditetapkannya hasil pemilu, ternyata itu naga-naganya akan ada perubahan koalisi. Jelas ya. Yang lawan menjadi kawan, yang kawan semakin menjadi kawan. Nah, ini yang belum menyatakan sikap hanya PDI Perjuangan dan PKB ya. Ya. Nasdem dan PKS sudah menyatakan, meskipun belum menyatakan bergabung, tapi sudah mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini tanda-tanda ini akhirnya kita berprasangka ada baik dan buruk, berprasangka baik aja ini akan bergabung di Prabowo Gibran. Alasannya adalah demi persatuan Indonesia. Menurut jenengan piye demi Ngedabrus bersama Urip Bonus Channel. ini persatuan Oke. Indonesia? Bagi politikus, lambene sore esok dele esok tempe itu wajar. Biasa ya. Wajar biasa. Politik biasa ya. Jadi kalau mencela-mencela itu wajar. Ya, berarti
sekelas Pak Surya Paloh masa ya ngono. Loh, nyatanya Begini, kita saya nggak saya jadi bagus saya. Ya, Saya saya. keri, Saya pun Nasdem nggak saya. Contohnya ya, dulu Pak Surya Paloh ngene karo Pak Jokowi. Tiba-tiba melesat. tukaran. Nah, piye? Esok dele sore tempe ta. Saiki Bali. nyatanya Bali nih. Esok sore sudah di nun sewu bagi orang-orang Nasdem bukan berarti saya pro kontra enggak, tapi ini apa adanya, fakta ini. Jadi kalau seorang politikus lambene mencela-mencela itu kuwi wajar. Beda nek karo ulama, beda karo teknokrat dan berbeda satu. Nah, kemudian satu mencela-mencela, kedua kesetiaan terhadap permasalahan itu biasanya nun sewu. Ciri-ciri khas politikus itu miyar-miyur. Tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan. Yang setia dengan keadaan dan kebutuhan. Senang seperti itu. Ojo mau saya, ayo saya. Yang berikutnya, sudah cuma lali aku. Terus Ini bisnis apa debat ya. apa yo. nah, oleh sebab itu, kalau sudah seperti ini, biasanya ujung-ujungnya, sing alasannya A, B, C, D, F, balik bersatu kembali. Ingat semboyannya Bung Karno ya, bersatu, persatuan dan kesatuan. Jadi ketika kita mempunyai rival, mempunyai kontestan, mempunyai pertempuran, Prabowo juga pernah begitu. Kita tuh bertempur enggak apa dalam kompetisi, tapi setelah selesai, ya kita bersatu kembali, menegarawan kita, negara kesatuan Indonesia ini. Iya. Iki ya debat, ya diskusi, ya dialog, monggo. OB Channel Iya. Enteng Ayo. Berisi. Kawan-kawan itu salah mendefinisikan isu tempe surit. Ya. Jadi, Politikus, soalnya politikus. meluruskan, Nah, nggak apa-apa. Ya, apa? Harus Nah. nanti saya juga meluruskan. Saya pengen meluruskan. Karena apa harus diingat yang namanya dunia politik itu dinamis. Sehingga ketika ada perubahan sikap itu artinya bukan kita ini isu tempe sore dele bukan. Isu Bentar, dele sore tempe, wong itu bener kok. Ya. Jadi balik itu bukan isu tempe sore dele bukan, kembali menjadi dele lagi bukan. Akan Ya, tetapi bro. ini Dele sore tempe. karena perkembangan situasi politik ini kan dinamis. Jadi mereka ini harus menentukan sikap, dan sikap inilah yang membuat kadang-kadang orang-orang yang di bawah ini tidak mudeng atau tidak paham apa yang dilakukan orang-orang yang berada di elit politik. Sing ruwe itu ternyata satu contoh tadi mencontohkan Pak Surya Paloh. Kemarin paruh tapi begitu sekarang itu justru bergandeng tangan dengan bergandeng tangan. Itu artinya bukan isu tempe sore dulu bukan. Jadi karena ini Pak Surya Paloh itu melihat situasi politik seperti ini harus bersikap, dan sikapnya itu kadang-kadang menurut orang-orang bawah itu salah, padahal menurut dia itu sudah dihitung, bro. Sudah dihitung. Wah, saya ini kalau tidak seperti ini nanti akan seperti ini. Saya tidak seperti ini, besok itu seperti ini. Itu semuanya melalui kalkulasi politik yang jeli, tentu berdasarkan apa yang menjadi pikiran Pak Surya Paloh adalah demi negara dan bangsa. Itu secara ilmiah. Aku ya. Nah, dari apa yang dijelaskan Kang Haji, jadi kita sebagai rakyat kecil jangan mudah untuk bertengkar gara-gara kita beda pilihan. Karena apa? Ketika kita beda pilihan, saya A, B, C, kita kadung des di bawah berantem, ternyata di atas berangkulan. Jadi apa yang disampaikan Kang Haji ada benarnya. Memang politik itu yang abadi adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sama, nah ini kebetulan kepentingan beliau kan demi persatuan Indonesia, demi kerukunan, ya ada benarnya. Tapi itu pandangan dari orang yang bisa menerima kenyataan. Tapi kalau orang bawah seperti kita, nah itu jadi hilang awal dia kadung tukaran ya, aku tunjuk. Misalkan ada teman kita yang kadung milih Amin membabi buta, akhirnya seperti ini, tanya apa aku dulu milih. Makanya gini loh, saya gede apa yang disampaikan Kang Haji tadi, menurut saya bahasa saya
itu ilmiahnya. Ya ta? Ilmiahnya atau corona bahasa tingkat dulu lah bang politik. Tapi di grassroots kan belum bisa menerima seperti itu. Jadi ya enak bener ya enak. Lah makanya Plus minusnya. tadi kan ngomong berarti orang kecil seperti kita jangan diambil hati ketika di pusat itu ada pertentangan. Karena toh akhir-akhirnya nanti juga berangkuran dengan dalih demi persatuan. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Tidak bisa dibentrok, ya ada baiknya. Upama polling wong 100 ya, kelumburung 100 ya. Ngene iki ya sing akeh sing ngomongi sore TB esudele satu akeh sing kuwi. Tapi begini, kalau saya meyakini bahwa ada yang mengatakan bahwa politikus itu kalau politik itu dinamis, Pak. Ya, Kalau betul, politikus ini yang mungkin bisa oknum kan itu ya. Seperti ini itu oke lah, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau menurut saya tagline-nya atau kata kuncinya adalah itu tergantung kedewasaan masyarakat dalam berpikir masalah politik. Semuanya itu apa Pak Anies, apa Pak Ganjar, apa Pak Prabowo, apa Mas Gibran, apa Mas Muhaimin, apa Pak Mahfud tadi. Ini sebenarnya kalau kita ini jujur, semuanya ini orang-orang terpilih loh. Kalau tidak terpilih mungkin masa akan dicalonkan menjadi pemimpin bangsa, kan tidak. Sehingga artinya kalau ada pasti dalam pertarungan itu mesti ada yang kalah dan ada yang menang. Nah, tinggal awal dewi berpikirnya itu kedewasaan kita dalam berpolitik inilah yang menentukan sikap. Sehingga kalau ada yang ngelok nih, wah itu menjelang itu berarti tingkat pemahaman atau tingkat kedewasaan dalam berpolitik ini adalah masih perlu belajar lagi. Nah, makanya itu kuwi grassroots bro, kuwi elit. Padahal masyarakat pada umumnya grassroots itu mengatakan percuma saya dulu mati-matian bertarung demi memenangkan pasangan ABC, ternyata di pusat berangkuran lagi. Ini gini, yang tadi sudah disebut PKS dan Nasdem, PD Perjuangan juga demikian. Naga-naganya sampai hari ini belum mengeluarkan pernyataan angket. Diduga juga akhirnya demi persatuan dan kesatuan bangsa bisa saja nanti bergabung. Kalau seperti ini, benar katanya Pak Surya Paloh juga, percuma ada pemilu. Pernah dengar Pak? Nah, kalau akhir-akhirnya seperti ini. Kalau seperti ini tunjuk aja semuanya gabung. Itu dah. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Suara orang kecil. Ini tadi kita gibah masalah politikus dan politik dah. Ini poso-poso tapi sing topiknya konsep kita tadi kan bagi-bagi kue jabatan. Loh, kan hubungannya seperti itu toh. Ya awalnya gitu. Saya ingin ada upama ya. Ini wis jelas Pak Prabowo jelas wis presiden sebenarnya. Jelas. Nah, ini kan otomatis bagi-bagi kue jabatan jelas tuh. Kira-kira ya uang PDI sing enggan presiden PKB enggan malu-malu kucing. Kira kalau ditawari menteri, tawari jabatan apa Pak Prabowo, menurutmu tolak berapa kira-kira? Akan tetapi begini, kembali orang-orang bos-bos politik, kalau bahasanya Bang Pacul kan Korea. Korea. Jadi siapapun itu nanti yang umpamanya, berkuasa, ini umpama kan kembali. Umpama ternyata Pak Prabowo itu nanti ditetapkan dilantik menjadi pada bulan Oktober ya. Pada bulan Oktober itu dia akan kembali mengkalkulasi politik. Ini kalau seandainya saya menyusun kabinet, ini dari partai ini saya tawari sekian, partai ini saya tawari sekian, karena tetap dia itu menghitung kekuatan di parlemen. Di parlemen ya. Harus 50+1. Iya. Di parlemen itu seandainya nanti ternyata itu
di parlemen itu ternyata orang-orang kursinya itu banyak, Pak Prabowo kalah misalkan. Pak Prabowo kalah atau apa otomatis kelompoknya Gerindra Oposisi kalah, ini yang otomatis kan Kesulitan ya. kesulitan, sehingga dia ini bagaimana, makanya ketika begitu ada pengumuman Pak Prabowo kan sowan ke Pak Surya Paloh. Iya, iya, Karena iya. apa? Dianggap ini Pak Surya Paloh ini yang paling dituakan di pemilih Kancah perpolitikan kancah perpolitikan nasional. nasional ini Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, sehingga disowani. Sehingga ketika disowani inilah Pak Prabowo saya yakin menawarkan kue-kue. Kue-kue tentunya di parlemen. Di kabinet. Dan di kabinet. ya, kabinet. Nah, kebetulan hari ini Pak Prabowo kan masih enggan ke Bu Mega. Bukan kan. Bukan enggak. Bila Bu Mega memberi lampu hijau, Hijau. pasti Pak Prabowo dengan apa itu? Kenegarawannya, Negarawannya Nah. dan istilahnya Rendah hatinya. kerendahan hatinya pasti sowan. Jaminan kalau dibuka ya. Iya. Tapi sampai saat ini memang belum. BDI menyatakan tetap jadi oposisi. Dingin di WA. Wes, aku dia. Ya. Bila mana Bu Mega kok memberi lampu hijau, Pak Prabowo pasti datang ke rumah. Iya, iya. Wes toh. Terus di WA, iya, iya. Nah, sekarang ini kondisinya seperti ini. Kalau hari ini kalau saya melihat situasi seperti ini lagi bargaining Posisi, bargaining position. Zu kalau tetap mendukung saya berarti tidak ada angket. Kompensasinya gak ada. Iya jelas, makanya Zu kalau harus tidak ada angket sehingga nanti Zu gua kasih itu, Iya. itu prediksinya wong cilik ya wae. Cilik awake dhewe. Tapi Ingat, ini Kenyataannya. prediksi pengamat warung kopi. kalau kenyataannya di Jakarta seperti apa, Bung. kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita Tapi hanya- podcast kita sebelumnya akurat terus. Prediksi-prediksi kita. Iya kan? Akurat ya, terus. semoga saja PDI tetap kekeh dengan Oposisi. apa yang sudah dinyatakan seperti apa prediksi kita tetap jadi oposisi karena ini juga demi kebaikan demokrasi kita. Tapi Dan Tapi PKB, kalau- dan PKB. Ya. Tapi kalau demi persatuan dan kesatuan Indonesia, Iya. demi pembangunan ke depan ya monggo silahkan. Kita orang kecil nggak bisa apa-apa. tapi Iya, kalau saya Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. seperti PDI, seperti PKB. Nasdem, PKB dan PKS ini harus jadi oposisi. Karena Biar yang ada namanya- penyeimbang. Iya, karena oposisi ini adalah penyeimbang. Karena kalau ini semuanya itu nanti masuk di pemerintahan otomatis kalau kita jujur saja mesti saya dewe karena sudah diatur semuanya. Nah makanya seperti Bu Mega tak akoni begini, kalau masih tetap kekeh belum Oposisi. masih tetap di oposisi Pak Surya Paloh ini jangan diartikan kalau Pak Surya Paloh menerima Itu nanti, Pak Prabowo. Itu kan bentuk silaturahmi. Iya. Nah, ketika ada tamu masa kita harap menolak? Kan tidak mungkin kan? Harus diterima. Tidak tahu ke depannya tetap saya yakin-yakinnya Pak Surya Paloh masih tetap kekeh di Perubahan. angket, di perubahan. Termasuk Pak Muhaimin, Contohnya termasuk PKS. timnya sendiri kan saat ini sudah mendaftarkan gugatan di MK. MK. Dan perlu diketahui juga Cak Imin dan Pak Prabowo itu punya ikatan batin yang kuat loh. Iya. Sebelum ada koalisi-koalisi, Oh, beliau iya. itu sudah membentuk koalisi tersendiri. Iya. Gerindra PKB, tapi entah kenapa akhirnya terjadi perubahan koalisi. Dan kemungkinan ini juga akan perubahan koalisi lagi. Ya. Semuanya Dinamis, merapat dinamis. ke Kembali bahwa pemerintah. masyarakat itu harus paham, masyarakat kecil seperti kita ini harus paham, harus dipahamkan. dipahamkan bahwa politik itu adalah dinamis Dinamis. dan semuanya itu adalah kawan, semuanya itu adalah saudara kita, semuanya itu adalah pemimpin kita. Oke? Jadi bukan tagline bukan seperti tadi ya, isu gele sore tempe balik tahu, bukan ya. Jadi Yap. politik itu dinamis. Itu kan Nah. pendapat kita berbeda-beda nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Dan awang bener, Soalnya aku tidak gue salah, bener. tidak salah. Mereka ini fakta di lapangan kan seperti itu. Akeh wong maco, wong beca-beca
gak mungkin gak ngomong kayak awam dirimu, gak mungkin ngomong ya mencari bener ora. Ya. Jadi itu wajar. Makanya Jadi perlu pemahaman. Makanya Demi persatuan dan kesatuan kerukunan memang harus ada yang berani berkorban. betul. Apa yang dilakukan Pak Surya Paloh itu bentuk pengorbanan demi ibu Negara. pertiwi. makanya pentingnya pemahaman soal politik kepada masyarakat yang ada di bawah. Tapi gonjang-ganjing politik ini kita masih rame ya kita. Oh, ya? Oh masih, Ya. masih. Seperti Jadi mahasiswa tetap gerak terus. masa segera terus angket berjalan gitu. Masih. Berjalan masih Masih berjalan. gugatan MK berjalan. Jadi masih Ya. 3. Gugatan masih Tiga. berjalan. Makanya Padahal targetnya tim Amin harus pemilu ulang tanpa Gibran kayak Diskualifikasi nomor makanya 2 wakilnya. jadi saya mengatakan Lucu bahwa, iki. bahwa pelantikan Prabowo Gibran ini kan masih belum pasti 100%. Ya. Ya, seandainya, Ya, karena memang ada MK, ya. Karena masih itu. Kan saya protes tuh sih. Apa? sudah Apa jenengan iki lali nanti aku. kan nanti keputusan akhir di MK Biasanya kan? seperti ini. Meskipun pemilihan di kepala daerah juga itu, umpamanya hari ini sudah pemenangnya si A, nanti masih ada tunggu waktu itu berapa, 40 hari atau 30 hari? Iya. Ya, Fit and proper test. gugatan MK itu Untuk menunggu gugatan-gugatan. gugatan Kalau ada fit and proper perselisihan, test selesai. jadi menyelesaikan Gugatan perselisihan, Ya, bukan proper betul, test. betul. Jadi penyelesaian perselisihan perselisihan hasil Sengketa. suara. atau sengketa. Itu yang memutuskan nanti MK lah. Ya. Moga-moga MK dulu kan iki MK-ne wong nyar-nyar toh. Oh nyar-nyar toh. Tapi kalau Pan- memang secara fakta dan kenyataan harus Prabowo Gibran yang menang mau apa? Ya, tidak apa-apa. tapi paling tidak MK-ne kan paman sing Ya. usurane. Jadi Nah. paling tidak sudah ada Seandainya keputusan nanti netral ya. nah gitu loh. Nah, Ya. kecuali ada paman itu jembul. Ya. sorry. Tapi Baik. ada yang ekstrim lagi. Ini Iya. sitok, ada yang mengatakan ini bocoran ya. boleh bocor halus ya. Bocoran, bocor. Bocoran Iya. bahwa sebenarnya pemilu ini sudah ditentukan pemenangnya jauh Sebelum pemilu Besar. coblos. Nah, ini suara-suara seperti ini ya monggo-monggo saja, itu sah saja. Sehingga sebenarnya playmakernya adalah Mr. Jokowi. Ya, KPU apa namanya? Anu nih, ornamen-ornamennya di bawah Ornamen itu. yang di bawahnya itu hanya Pelaksana ya. operator saja, Operator. operator. Tapi benar dan tidaknya adalah MK yang memutuskan. ya, benar dan tidaknya wallahu a'lam. Baik. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Baik, sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang kami cintai. Nah, demikian tadi ngobrolnya para dedengkot-dedengkot di daerah ini ya. Kang Ito, Kang Haji, Gonge berbincang masalah pasca pemilu dan pembagian kue jabatan. Tentu saja semuanya menjadi satu nilai plus minus, kadang benar kadang baik. Itu wajar karena semuanya itu dinamis dan perubahan. Dalam kehidupan pun ada perubahan terus berjalan terus. Satu lagi pesan yang perlu kami sampaikan bahwa semuanya ini obrolan amatan para pengamat-pengamat warung kopi. Jadi jangan dibuat acuan yang warungan. Amat Ya. Sampai ketemu dan salam Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.